Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully, all of you are doing well. Okay, my student, now we learn about in chapter 5. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi sinni ilman warzuqni fahman. Amin. Let's get started. Okay, my student. In this meeting, we are discuss about tense. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tenses. The first one ada simple present, ada simple past, and simple future. Jadi, pada pertemuan kali ini mohon diperhatikan dengan baik karena materi kita sudah sangat mendalam. So, start from simple present. The definition about simple present. Simple present tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang menyatakan fakta kebiasaan atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Atau bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Yaitu simpelnya, yaitu simple present itu bisa dikatakan dengan masa sekarang. Di mana dalam simple present ada rumus yang harus diperhatikan, yaitu ada verbal and ada nominal. Kita perhatikan dulu pada rumus verbal atau verbal sentence-nya ya. Yaitu untuk kalimat positif kita bisa menggunakan S itu artinya subjek plus verb 1 SRES plus objek. O itu objek ya. Kemudian dalam kalimat negatifnya kita bisa menggunakan rumus subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya ada do or does plus subjek atau S plus verb 1 plus O atau objek. Kemudian untuk negatif interrogatifnya yaitu ada don't atau doesn't not atau does not atau doesn't plus subjek atau S plus verb 1 plus objek. Jadi itu contoh dari verbal sentence. Kemudian untuk nominal sentence untuk kalimat positif yaitu subjek plus to be. To be itu ada is, am, and are plus 3 complement. Kemudian untuk kalimat negatif subjek plus to be plus not plus 3 complement. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya to be plus subjek plus 3 complement. Kemudian untuk negatif interrogatif to be plus subjek plus not plus 3 complement. Jadi itu adalah rumus masing-masing verbal dan nominal di dalam simple present tense atau masa sekarang. Ya, kita beralih kepada contoh. Jadi ini adalah contoh dalam kalimat simple present, tapi lebih masuk ke masing-masing khusus, yaitu ada contoh kalimat verbal dan ada contoh kalimat nominal. Ya, kita perhatikan pada contoh kalimat verbal dulu. Pada kalimat positifnya di situ ada we often study together. Artinya kita sering belajar. Maka kalimat negatifnya
we don't not often study together atau we don't often study together. Yaitu ada kata do not, artinya negatif ya. Kalau ada kata do not, kita tidak sering belajar bersama. Kemudian untuk interrogatifnya, do we often study together? Apakah kita sering belajar bersama? Apakah kita sering belajar bersama? Jadi, itu merupakan contoh kalimat interrogatif. Kenapa? Karena diawali dengan do di awal. Kemudian untuk kalimat negatif interrogatifnya, don't we often study together? Bukankah kita sering belajar bersama? Itu merupakan contoh dari kalimat interrogatif, negatif interrogatif. Karena ada do di awal kemudian ditambah dengan not. Selanjutnya untuk contoh kalimat nominalnya, yaitu pada kalimat positif you are diligent boy. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah not, yaitu you are not diligent boy. Untuk kalimat interrogatifnya jadi are-nya di depan atau to be-nya di depan, are you diligent boy? Itu merupakan kalimat interrogatif. Kemudian untuk negatif interrogatifnya yaitu are you not, yaitu are itu merupakan to be, itu merupakan ciri khas dari interrogatif ya. Kemudian ada penambahan not, you not, itu merupakan untuk kalimat negatifnya. Jadi interrogatif negatif, are you not diligent boy? Ya, jadi itu contoh dari kalimat verbal dan nominal dari simple present tense. Ya, tadi kita sudah membahas definisi dari simple present tense. Sekarang kita akan membahas tentang simple past tense. Jadi, simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Di mana pada simple past tense waktu kejadian seperti yesterday, last today, last year, atau periode waktu seperti for 2 months, 4 days, 4 hours dapat disebut secara spesifik. Jadi simple past tense juga digunakan untuk membentuk conditional sentence types atau simpelnya ya, simple past tense itu yaitu masa lampau. Jika simple present tense itu masa sekarang, maka simple past tense itu masa lampau. Oke, mari kita perhatikan rumusnya. Sama seperti simple present tense, ada rumus verbal dan ada rumus nominal. Untuk simple past tense, rumus verbalnya itu untuk positif ada subject plus verb to plus object. Untuk negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif, did plus subject plus verb 1 plus object. Untuk negatif interrogatif, didn't atau did not plus subject plus verb 1 plus object. Itu kalimat verbal. Untuk kalimat nominalnya yaitu subject plus to be nya yaitu was and were plus 3 complement. Untuk negatif plus subject plus to be plus not plus 3 complement. Untuk interrogatif to be plus subject plus 3 complement. Untuk interrogatif negatif interrogatifnya yaitu to be ditambah not plus subject plus 3 complement. Jadi itu adalah contoh dari rumus verbal dan nominal sentence. Oke, contoh kalimat verbal dan contoh kalimat nominal dalam past tense atau dalam simple past tense. The first one, contoh kalimat verbal. Untuk kalimat positifnya, my mother went to ballad yesterday. Artinya ibu saya pergi ke balad kemarin. Untuk negatif,
Untuk kalimat negatif, my mother did not go to Balat yesterday. Ibu saya tidak pergi ke Balat kemarin. Untuk interrogatifnya, did my mother go to Balat yesterday? Apakah ibu saya pergi ke Balat kemarin? Ya, jadi interrogatif itu selalu didahulukan dengan did di awal ya. Kemudian untuk negatif interrogatif tetap pakai did, cuma menambahkan not. Didn't atau did not my mother go to Balat yesterday? Bukankah ibu saya pergi ke Balat kemarin? Jadi itu contoh dari kalimat verbal. Kemudian untuk contoh kalimat nominalnya, untuk kalimat positif, you were a student last year. Untuk kalimat negatif, you were not student last year. Untuk kalimat interrogatif, were you a student last year? Untuk kalimat negatif interrogatif itu tetap menggunakan to be were, cuma menambahkan not. Were not you a student last year? Jadi itu contoh dari kalimat verbal dan nominal sentence untuk past tense. Tadi simple present tense itu masa sekarang, simple past tense itu masa lampau. Jadi yang ini simple future tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Jadi simple present tense masa sekarang, simple past tense masa lampau, maka simple future tense yaitu masa depan. Maka rumusnya yaitu verbal dan nominal. Untuk verbalnya, untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatifnya, will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif negatifnya, want not or send not plus subject plus verb 1 plus objek. Kemudian untuk nominalnya, yaitu untuk kalimat positifnya menggunakan subject plus will or shall plus verb 3 plus no. Untuk kalimat nominalnya itu untuk kalimat positif subject plus will or shall plus be plus 3 complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus we or shall plus not plus be plus 3 complement. Untuk kalimat interrogatifnya, we or shall plus subject plus be plus 3 complement. Untuk kalimat interrogatif negatifnya, want not or son not plus subject plus be plus 3 complement. Jadi itu contoh dari kalimat verbal dan kalimat nominal di dalam simple future tense. Contoh kalimat verbal dan contoh kalimat nominal di dalam simple future tense. Contoh kalimat verbal. Untuk kalimat positif, she will understand tomorrow. Dia akan mengerti besok. Untuk kalimat negatifnya, she will not itu menambahkan not saja. She will not understand tomorrow. Dia tidak akan mengerti besok. Untuk kalimat interrogatif, menambahkan will di depan. Will she understand tomorrow? Apakah dia akan mengerti besok? Untuk kalimat interrogatif negatifnya, will she not. Jadi will-nya tetap, tinggal ditambahkan not di belakang she. Will she not understand tomorrow? Tidakkah dia akan mengerti besok? Itu contoh dari kalimat verbal. Untuk contoh kalimat nominal, yaitu untuk kalimat positifnya, you will be elegant mother. Untuk kalimat interrogatifnya, will not be elegant mother. Untuk kalimat interrogatifnya, will you be elegant mother. Jadi untuk kalimat interrogatif negatifnya, won't you be elegant mother atau won't not you be elegant mother. Jadi penambahan won't
kemudian ditambah not. Jadi itu contoh dari kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi untuk tugasnya silakan mengartikan masing-masing dari simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Karena di masing-masing pada contoh kalimat nominal itu saya tidak memberikan artinya atau translate-nya, jadi silakan ditranslate masing-masing. Jadi tugasnya ada 3. Tolong translatekan contoh kalimat pada simple present tense tadi ada pada contoh kalimat nominalnya, kemudian contoh kalimat nominal pada past tense, dan terakhir contoh kalimat nominal pada future tense. I think it's enough for today. Let's close our meeting with say subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have good study.